胆敢质疑，罪加一等。走。往那儿。苏师姐，什么时候的事？大约也有1个时辰了。观测，分明已经快看不到。大的阵仗啊，对付你的吧。下。如果切磋也算心虚。让师姐带我。现在确认是凌霄阁。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wulian Dianfang atau Martial Peak episode 21. Bagi yang mau bergabung dan series ini kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 20. Kemarin, Yang Kai telah melihat Sumu yang tengah dipukuli oleh Wei Zhuhong. Ini bisa terjadi karena Sumu telah menerima tantangannya untuk bertarung. Tapi dalam pertarungan ini sangatlah tidak adil, sebab Wei Zhuhong itu telah menggunakan harta rahasia. Sebenarnya, Yang Kai tidaklah mau ikut campur dalam masalah mereka. Namun ketika melihat teman-teman Sumu yang begitu peduli kepadanya, padernya Yang Kai pun maju untuk menentang Wei Zhuhong. Berhubung Yang Kai hanyalah murid percobaan saja, maka tentu dia sangatlah diremehkan. Tapi Yang Kai langsung saja membungkamnya dengan kekuatan yang dia miliki. Bahkan harta rahasia yang digunakan olehnya itu bukanlah apa-apa. Kini Wei Zhuhong pun telah ketakutan. Selain itu di sini Yang Kai juga memberikan ancaman kepadanya untuk mengakui kekalahannya. Karena jika tidak, dia itu akan bernasib buruk. Tidak hanya itu saja, Yang Kai juga memberitahu kalau Wei Zhuhong sangatlah berbeda dengan Sumu. Nah sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Perselisihan masihlah terus terjadi di antara Yang Kai dan juga Wei Zhuhong. Yang mana terlihat dia itu sedang begitu panik dan meminta rekan-rekannya untuk segera memohon ampunan kepada Yang Kai. Namun ini dia lakukan dengan cara ancaman. Tentu saja Yang Kai tidaklah mau menerima semua itu. Akan tetapi pertikaian mereka ini harus terganggu oleh kedatangan seorang penjaga yang langsung saja melancarkan serangan kepada Yang Kai. Ini pun membuatnya terpental. Untung saja Yang Kai tidak menerima luka apapun. Ia penasaran siapakah pria ini karena kekuatannya tidaklah biasa. Kemungkinan besar dia adalah senior mereka. Dan alasan ia mencegah Wei Zhuhong adalah untuk menghindari masalah yang lebih besar lagi. Mereka adalah murid yang berada di tim penegak hukum. Bagi Wei Zhuhong, tindakan mereka sudah tepat. Ia pun menanyakan apakah hukuman jika ada murid yang berencana untuk melakukan pembunuhan pada pertarungan. Berdasarkan aturan sekte, hukuman yang paling ringan adalah mematahkan tangan dan kaki si pelaku. Bahkan yang paling berat pelaku akan dihukum mati. Mendengar hal tersebut membuat Wei Zhuhong senang. Dia pun memberitahu kalau para murid ini sudah berani untuk menghabisi dirinya. Jadi ia berharap senior Chow-nya bisa memberikan hukuman kepada mereka. Tentu Lin Yunqian dan yang lainnya merasa kesal karena ini semua bisa terjadi adalah ulah dari Wei Zhuhong sendiri. Namun Wei Zhuhong sangatlah manipulatif. Terlebih lagi senior Chow ini percaya saja kepadanya. Sebab dia sendiri yang melihat Yang Kai berencana untuk menghabisi Wei Zhuhong. Jika ia tidak tepat waktu, maka bisa saja tuan mudanya ini meninggoy. Kini para tim penegak hukum mulai mengepung mereka. 是情节轻重，企图杀我。不错，若不是我及时阻止。 Yang Kai menjelaskan kalau semua ini hanyalah latihan tanding saja. Ia juga cukup kesal dengan kelicikan Wei Zhuhong yang malah menuduh dirinya sebagai pembunuh. Lin Yunqian juga memberikan pembelaan. Jadi selama ini latihan tanding, maka tim penegak hukum tidaklah boleh bertindak sembarangan. Chow ini sepertinya mendukung Wei Zhuhong, jadi dirinya berencana untuk mengurung mereka sambil menyelidiki semuanya.
Liun Tia merasa itu sama sekali tidak perlu, sebab mereka memiliki begitu banyak saksi mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Sayang sekali para penonton begitu takut kepada Wei Zhuhong, jadi tidak ada dari mereka yang berani untuk berbicara. Walaupun begitu, Lin Yuntian tidaklah menyerah, karena sebagai gantinya dialah yang akan bersaksi kalau Yang Kai tidak bersalah. Chow tidaklah bisa menerima hal itu karena dia menganggap Lin Yuntian juga terlibat dalam penyerangan Wei Zhuhong. Perkataan yang membuat mereka kesal karena sebagai tim penegak hukum, Chow tidaklah memberikan keadilan, namun malah memberikan fitnah untuk memperburuk keadaan, supaya bisa menjadikan mereka sebagai orang yang bersalah. Chow pun menjadi kesal karena perkataannya sama saja dengan meragukan balai penegak hukum. Jadi atas ucapannya, maka hukuman mereka akan ditambah. Yang Kai mencoba menenangkan situasi, karena jika tidak akan lebih banyak lagi yang akan ditangkap. Maka karena itulah dia memilih untuk ditangkap dahulu, sebab dia yakin tindakannya tidaklah salah. Chow akan merapatkan ini dengan para master. Setelah semua itu mereka pasti akan dihukum. Di saat para murid ingin membawa mereka, Liun Tian dan Yang Linnya mencoba untuk melawan. Tapi Yang Kai menenangkan mereka, dan lebih baik mereka pergi dulu ke penjara. Sedangkan untuk Sumu sendiri, diminta Chow untuk dibawa ke tetua kedua. Wei Zhuhong tentu saja senang melihat mereka yang akan diadili. Ia memberitahu Chow betapa tidak sukanya dia kepada Yang Kai. Chow paham dan akan memberikan hukuman yang pantas karena telah berani mengganggunya. Namun Wei Zhuhong berencana untuk menghabisi Yang Kai dengan tangannya sendiri. Xiano berpindah kepada Yang Kai dan yang lainnya. Mereka tidaklah menduga akan berada di dalam penjara sekte, dan bahkan juga melibatkan Yang Kai dalam masalah ini. Namun Yang Kai tidaklah terlalu mempedulikan hal tersebut, karena bagaimanapun Yang Kai sudah terbiasa dengan ketidakadilan. Liun Tia berterima kasih kepadanya karena telah memberikan bantuan kepada Sumu. Dia yakin Sumu pasti akan membantu mereka ketika dia bangun. Yang Kai penasaran sebenarnya apa hubungan antara tetua pertama dan tetua kedua, sampai-sampai mereka sering berselisih paham. Liun Tian pun memberitahu kalau masalah ini cukup rumit. Masalah ini berkaitan dengan ketua sekte mereka. Ketika ia telah mengasingkan murid keduanya sendiri, telah membuat ketua sekte jarang terlihat. Inilah yang membuat para tetua mulai bertindak layaknya ketua sekte. Bahkan seiring berjalan waktu, tetua pertama mulai menganggap dirinya sebagai ketua sekte. Sedangkan tetua kedua yang tidak tahan dengan sikapnya itu mulai memberikan perlawanan. Jadi inilah yang menyebabkan perselisihan yang terjadi antara tetua pertama dan tetua kedua. Yang Kai paham jadi masalah ini juga sampai ke para generasi muda. Sesaat kemudian Yang Kai mendengar ada yang kemari. Namun sebelum itu kita dibawa kepada tetua Meng yang sedang menikmati tidur siangnya. Hingga Xia pun datang sambil memberitahu kalau hal buruk telah terjadi kepada Yang Kai. Ia menjelaskan kalau Yang Kai telah berurusan dengan Wei Zhuhong untuk menyelamatkan Sumu. Tapi tim penegak hukum segera bertindak untuk menangkapnya. Mendengar kabar itu tentu saja membuat tetua Meng terkejut. Pasalnya Yang Kai berani melukai cucu Wei Sitong. Masalah ini cukup sulit karena Wei Sitong telah membanjakan cucunya. Tapi dia tertarik ketika tahu Yang Kai telah mengalahkan Wei Zhuhong. Jadi dia sepertinya sudah berada di ranah initial elemen tingkat ketiga. Xia meminta gurunya untuk segera bertindak agar Yang Kai bisa dibebaskan. Tetua Meng pun penasaran mengapa Xia begitu panik. Bahkan ketika ia mengatakan hal itu, Xia malah semakin gugup saja. Tetua Meng pun menjadi penasaran apakah dia sudah dekat dengan Yang Kai. Xia tidak mau membahas hal itu dan mengajak Tetua Meng untuk segera bertindak. 师傅，不好了！把魏希同的那个孙子给打。师傅，我他爷爷可而且看起来。 Tapi Tetua Meng menenangkannya karena tetua kedualah yang akan membantu Yang Kai. Tapi Xia tidaklah mau menunggu terlalu lama. Jadi dia pun mencoba mengancam gurunya, yakni dengan tidak akan pernah pergi kembali ke tempat di mana 9 yin bertemu. Tapi Xia tidak mau menunggu terlalu lama. Jadi dia pun mencoba mengancam gurunya, yakni dengan tidak akan pernah kembali ke tempat di mana 9 yin bertemu.
Hal ini seketika membuat Tetua Meng terkejut. Pasalnya tempat 9 yin bertemu adalah tempat masa depan Xia. Namun Xia sudah membuat keputusan. Jadi Tetua Meng harus menyelamatkan Yang Kai untuk bisa mengubah keputusannya. Pada akhirnya Tetua Meng pun yakin Xia menyukai Yang Kai. Dengan malu-malu Xia tidaklah membenarkan hal itu. Karena alasan dia melakukan semua ini adalah murni Yang Kai bisa membantu mereka dalam menemukan tempat 9 yin. Ini semua karena Yang Kai telah mempelajari teknik Yang Ju sejati. Bahkan Xia bisa menjamin kalau Yang Kai mampu menemukan tempat itu secara akurat lebih dari 5 kali lipat dari orang yang sebelumnya gurunya temukan. Tetua Meng pun semakin tertarik saja kepada Yang Kai, jadi dia tidak akan pernah membiarkannya dalam bahaya. Xia berpindah ke kediaman dari Su Yan. Murid ini memberitahu kalau Sumo telah dalam masalah dan membuat teman-temannya masuk dalam penjara. Mendengar hal itu membuat Su Yan menjadi begitu kaget dan segera keluar untuk bisa tahu apa yang telah terjadi. Murid ini menjelaskan kalau semua kejadian itu baru saja terjadi 1 jam yang lalu. Su Yan yang memang sangat kuat segera pergi dengan begitu cepat. Su 师姐， 什么时候的事？ 大约也有1个时辰了。 Kita lalu dibawa kembali ke balai penegak hukum, yang mana ada 2 murid yang telah datang kemari untuk mencari Yang Kai, dan juga membawanya keluar karena ada seseorang yang ingin menemuinya. Sebenarnya Lin Yutian sudah menahan kepergian Yang Kai karena dia takut ada jebakan untuknya. Namun Yang Kai tidaklah mempermasalahkan hal itu karena dia ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan. Kini Yang Kai pun tengah dibawa oleh 2 orang dari tim penegak hukum. Hingga sesaat kemudian mereka pun telah sampai di sebuah tempat, yang mana di sana tidak ada orang yang menunggunya. Yang Kai sadar betul kalau 2 seniornya ini pasti adalah utusan dari Wei Zhuhong. Jadi dia akan mencoba untuk mengikuti alur yang mereka buat dulu. Yang Kai langsung saja melancarkan serangan yang membuat mereka menjadi begitu panik. Sebab Yang Kai bukanlah murid biasa. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Sebenarnya ini bukanlah pertarungan yang adil bagi Yang Kai, karena dia harus berhadapan dengan 2 orang sekaligus dan mereka juga adalah seniornya. Jadi dari segi kekuatan tentu mereka sangat kuat. Namun bukan berarti Yang Kai akan tinggal diam. Ia pun berhasil memberikan beberapa serangan kepada mereka. Sampai akhirnya pertarungan ini pun dihentikan oleh Zhao, yang mana kekuatannya sendiri berada jauh di atas Yang Kai. Dia sedang memberikan bantuan kepada 2 rekannya. Bisa atau tidaknya mereka melukai Yang Kai, itu semua tergantung lagi dengan tindakan mereka. Yang Kai kembali bangkit untuk bisa melawan balik mereka. Sebenarnya 2 murid ini bisa saja Yang Kai tahani, tapi tidak dengan Zhao. Setidaknya 2 murid ini berada di tingkat initial elemen 8 atau 9. Sedangkan untuk Zhao mungkin sudah berada di ranah Ki Transformation. Walaupun begitu, Yang Kai tidaklah takut. Ia sudah tahu kalau Wei Zhuhong pasti sudah menggunakan begitu banyak uang untuk menjinakkan Zhao sebagai bawahannya. Zhao memuji kepintaran Yang Kai. Sekarang dia juga tahu bagaimana Wei Zhuhong bisa dikalahkan dengan mudah olehnya. Namun mereka tidak akan menghabisinya dulu karena Wei Zhuhong lah yang akan melakukan semua itu. Sedangkan mereka ini bisa dikatakan sedang menghindari masalah saja. Yang Kai tidaklah peduli dan kembali menantang mereka. 他是到了7洞界，还真是下了血本。那就乖乖让他们，省得我出手。 Kita masih berada di dalam penjara yang mana saat ini Yang Kai benar-benar terdesak karena harus berhadapan dengan 3 penjaga sekaligus. Ia sama sekali tidaklah takut kepada mereka. Keberaniannya pun membuat Chowen semakin marah dan meminta 2 rekannya untuk kembali menyerang Yang Kai. Dengan luka separah ini, Yang Kai tidaklah punya pilihan lain selain mempertahankan diri sebisa mungkin. Sebab kini dirinya harus terus-menerus menerima serangan dari mereka. Namun secara perlahan-lahan kekuatan jahat pada diri Yang Kai mencoba untuk melawan. Hal ini disadari oleh Chowen. Takut hal buruk terjadi, dia langsung saja menyerang Yang Kai. Dan dia pun berhasil membuatnya terpental. Yang Kai sadar betul kalau ini adalah pertarungan yang tidak bisa dirinya menangkan. Terutama ada Chowen di sini. Tapi jika ia tidak melawan, maka takutnya dia akan menjadi orang cacat setelah terus-menerus dipukuli. Yang Kai harus memikirkan segala cara untuk bisa lepas dari situasi itu. Pertarungan pun kembali terjadi antara dia berhadapan dengan 2 murid ini.
Satunya memang berhasil Yang Kai tumbangkan, namun kondisinya sudah terlalu kelelahan. Jadi sangatlah sulit untuk bisa menumbangkan satunya lagi. Di sisi lain, Suyan menyadari adanya suara keributan. Dia yang tahu memang ada yang tidak beres segera pergi ke arah suara itu berasal. Kini Yang Kai benar-benar sudah tidak berdaya dan terus dipukuli oleh orang-orang itu. Kedua murid ini menghentikan semua itu karena merasa sudah cukup. Hanya saja mereka penasaran sebenarnya siapakah Yang Kai ini, karena pukulan yang dia berikan masih terasa sakit. Rekannya meminta dia untuk tidak berbicara lagi. Untung saja di sini ada Cawan. Jika hanya mereka berdua saja, maka mungkin sudah sejak tadi mereka kalah. Cawan mengajak kedua rekannya untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tapi secara tiba-tiba saja tubuh Yang Kai dipenuhi oleh kekuatan jahat di dalam dirinya. Melihat dia yang masih bangkit membuat mereka terkejut. Pasalnya bagaimana bisa dia berdiri dengan luka sebanyak itu. Selain itu, fluktuasi kekuatannya tiba-tiba naik ke puncak initial elemen. Ini tinggal satu langkah menuju ranah Ki Transformation. Dengan kekuatan itu, Yang Kai pun langsung saja mengamuk. Seberapa keras pun mereka berusaha untuk menghentikan Yang Kai, semua itu sia-sia saja. Bahkan ketika Cawan berusaha untuk menghentikan serangannya, kali ini dirinya benar-benar kesulitan. Bahkan harus memaksa Cawan untuk mundur. Ia penasaran bagaimana bisa Yang Kai memiliki energi yang aneh. Dia yang panik meminta kedua rekannya untuk maju terlebih dahulu. Tapi kali ini Yang Kai tidaklah mudah untuk bisa mereka kalahkan. Ini disadari oleh Cawan. Jadi dia meminta kedua rekannya untuk menahan mereka. Sedangkan dirinya akan mempersiapkan sesuatu. Mereka paham dan dengan susah payah mereka pun mencoba untuk menahan Yang Kai. Sampai akhirnya Cawan melancarkan serangan langsung kepadanya. Ini pun berhasil membuat Yang Kai jatuh pingsan. Dia yakin setelah menerima pukulan itu Yang Kai tidak akan bangun. Namun sayang sekali semua itu salah karena Yang Kai masih bisa bangkit. Kekuatan jahat yang ada di dalam dirinya bahkan berusaha semakin keras untuk mengambil alih tubuhnya. Di sisi lain, Suyan sudah semakin dekat saja. Kembali kepada Yang Kai yang mana kesadarannya sudah sepenuhnya hilang. Bahkan dia itu semakin senang saja dengan pertarungan itu. Kedua rekan Cawan menjadi begitu panik, tapi Cawan sudah tidak punya pilihan lain selain menyerangnya habis-habisan. Tapi semua itu terhenti ketika Suyan datang. Dia yang melihat Yang Kai hilang kendali pun segera mengeluarkan kekuatannya agar bisa menghentikan kegilaan yang saat ini berusaha mengendalikan Yang Kai. Ki yang Suyan keluarkan berhasil menghentikan semua itu. Dia juga tahu kalau Yang Kai telah dipenuhi luka yang sangat parah. Dan sudah sangat beruntung dia bisa bertahan sampai sejauh ini. Yang Kai memang sudah tenang, tapi efek luka yang ada pada tubuhnya baru dia rasakan. Suyan pun membawanya pergi. Tapi sebelum itu Suyan menanyakan siapakah yang akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Mendengar perkataan mereka, Suyan paham dan pergi meninggalkan mereka. Tapi tentu ia tidaklah mengampuni kelompok Cawan dan melakukan penyerangan kepada mereka. Meskipun itu hanyalah ledakan kecil, tapi efeknya sangatlah luar biasa. Bahkan Cawan dan kedua rekannya harus menerima luka dalam. Dia menjadi tidak heran mengapa Suyan bisa menjadi jenius pertama di antara para jenius di 3 sekte. Suyan menanyakan kondisi dari Yang Kai, tapi ia hanya mempedulikan kondisi dari rekan-rekannya saja. Ia pun meminta Suyan untuk menyelamatkan Liun Tian dan yang lainnya. Sedangkan untuk Sumu tidaklah mungkin dikurung di sini, karena orang-orang itu tidaklah berani menyakiti Sumu. Seharusnya sekarang ia berada di sisi tetua kedua. Suyan paham dan mengantarkan Yang Kai ke tempat teman-temannya berada. Dengan begitu mudah, Suyan menghancurkan rantai yang mengurung mereka. Liun Tian pun merasa iri kepada Yang Kai karena dia telah digandeng oleh gadis secantik Suyan. Tidak lama kemudian mereka pun telah keluar dari balai penegak hukum.
Terlihat kalau di sana ada begitu banyak murid yang sudah menanti kedatangan mereka. Yang Kai takut para murid ini akan mencoba untuk melukai Suyan, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekatinya. Yuntian takut kalau Yang Kai akan menjadi kecemburuan terbesar di sekte, karena Suyan tidaklah pernah dekat dengan seorang pria. 大的阵仗啊，对付你的吧。下。 Suyan pun dihentikan oleh beberapa murid dari Balai Penegak Hukum yang dipimpin oleh seorang pria, yang mana dia itu agak cemburu dengan kedekatan Yang Kai dengan Suyan. Yuntian tahu betul kalau pria ini adalah jenis kedua yang hebat dalam generasi muda sekte mereka. Suyan meminta mereka untuk menyingkir, tapi pria ini tidaklah bisa melakukan hal tersebut, karena bagaimanapun orang-orang yang dia bawa telah melanggar aturan sekte. Jadi sebelum Balai Penegak Hukum mengambil keputusan, mereka tidaklah boleh pergi. Tapi Yang Kai menanyakan aturan sekte mana yang telah dirinya langgar. Pria itu pun memberitahu apa saja yang telah mereka lakukan, termasuk tentang niat membunuh dan juga perkataan mereka terhadap Balai Penegak Hukum. Semua ini sudah lebih daripada cukup untuk mengeluarkan mereka dari Pavilion Ning Xiao. Suyan tentu keberatan, karena jika mereka dihukum, lantas bagaimana dengan pihak satunya? Karena mereka itu dibiarkan bebas begitu saja. Mengapa Balai Penegak Hukum tidak menangkap satupun dari mereka? Ini tentu sangatlah wajar karena tidak ada satupun dari tim Balai Penegak Hukum yang berani menangkap Wei Zuhong, karena dia adalah cucu dari tetua pertama. Selain itu, Suyan menanyakan di manakah jasad orang yang telah Yang Kai habisi. Pria itu memberitahu kalau ini masihlah dugaan saja. Suyan sudah menunggu perkataannya itu karena bagaimanapun selama pertarungan terjadi, para murid memang harus mengerahkan semua kekuatan yang mereka miliki. Tapi bagaimana bisa Balai Penegak Hukum menganggap pertarungan itu sebagai niat membunuh? Jika hal itu terjadi, maka mereka seharusnya juga menangkap para murid yang bertarung secara adil. Perkataan Suyan sama sekali tidak bisa ditentang oleh semua orang yang ada di sana. Selain itu, Suyan terus-menerus memberikan tekanan kepada Balai Penegak Hukum, karena seharusnya mereka tahu siapa yang salah dan yang mana yang benar. Tapi bagaimana bisa mereka itu takut kepada satu pihak? Mereka seakan-akan sedang dijadikan sebagai alat untuk orang yang sedang merebutkan kekuasaan. Dan hal ini sudah merusak harga diri dari Balai Penegak Hukum. Perkataan Suyan sungguh tidak diduga oleh pria ini. Karena bagaimanapun Suyan mengatakan semua itu secara terbuka di hadapan semua orang yang ada di sini. Tapi Suyan tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, karena seharusnya para murid sudah tahu apa yang telah terjadi pada Pavilion Ning Xiao. Pria ini menentang pendapatnya karena meskipun dia menghormati Suyan, namun perkataannya sudah terlalu berlebihan. Sekali lagi, Suyan tidaklah peduli dengan apa yang dia maksud. Ini pun semakin membuat pria tersebut kesal dan melampiaskannya kepada Yang Kai. Dia menganggap kalau semua kejadian ini adalah ulahnya. Jika Yang Kai tidak ada, maka masalah ini tidak akan sebesar itu. Jika dia menghormati Suyan, maka seharusnya Yang Kai pergi kembali ke dalam selnya tanpa dia suruh. Yang Kai tahu sepertinya dia cemburu dengan kedekatannya dengan Suyan. Jadi dia pun memanfaatkan hal tersebut agar bisa membuatnya kesal. Yang Kai pun kembali menyentuh Suyan. Apa yang dia lakukan tentu saja berhasil, bahkan membuat pria ini menjadi begitu marah. Mungkin lebih tepatnya, semua pria di sana menjadi kesal kepada Yang Kai dan akan menjadikannya sebagai musuh utama. 说到灭世执法堂，只怕执法堂早已……你笑什么？如果切磋也算心虚。让师姐带我。现在确认是凌霄阁。 Untuk Suyan sendiri tidaklah pernah begitu dekat dengan seorang pria. Dia juga tahu maksud dari Yang Kai yang ingin membuat pria di hadapannya menjadi begitu marah. Jadi dia pun akan ikut terlibat dalam perannya sebagai seseorang yang mempedulikan Yang Kai. Tindakannya pun semakin membuat mereka yakin kalau Suyan telah jatuh cinta kepada murid yang tidak berguna seperti Yang Kai. Tapi Suyan segera memberikan pembelaan. Ini pun membuat Yang Kai terkejut karena Suyan sepertinya terlalu dalam memerankan perannya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini.
Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.